ini dengan ibu siapa nih? Ibu Intan. Keluhannya apa bu? Saya mau habis melahirkan dan mau kunjungan nifas. Ada keluhan nggak bu? Nyeri punggung ibu sama perut bagian sini Bagian bawahnya sakit. sama kalau membuat BAB sama pipis tuh nyeri karena kemarin tuh kebetulan dijahit juga kata jadi kan ibu ini dalam masa nifas. Ibu udah tahu bu tanda-tanda bahaya nifas itu apa aja? kurang tahu. Jadi yang dialami ibu itu salah satunya juga merupakan tanda-tanda bahaya ya bu. Jadi sini kan memberikan pendidikan kesehatan tentang bayi nifas apakah bersedia? Baik, bismillah terlebih dahulu ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tanda-tanda bayi itu umumnya banyak ya bu. Yang pertama itu ada perdarahan. Jadi perdarahan itu biasanya secara tiba-tiba. Nah perdarahannya juga biasanya itu kayak sor-soran gitu bu. Dalam sehari itu ibu bisa mengganti 4 kali pembalut. Ibu dalam ini biasanya ganti pembalut berapa kali? 2 sampai 3 sih. Tapi selama saya mas ini sering perdarahan kan? Enggak sih, Perdarahannya ya bu. Terus yang kedua juga ada keputihan atau keluar cairan yang itu tuh baunya bau banget kayak bau busuk. Terus juga disertai dari perut. Ibu ada keluar cairan itu nggak ada? Oh nggak ada. Oke. Terus ada sakit abdomen juga yang tadi dirasain ibu. Jadi sakit abdomen ini juga merupakan salah satu komplikasi nifas ibu. Jika ibu sering mengalami ini, dianjurkan untuk langsung ke tenaga kesehatan ya bu. Terus juga sakit kepala. Nah sakit kepala dan masalah penglihatan itu merupakan salah satu tanda bahaya nifas. Biasanya disebut dengan hipertensi atau preeklampsia. Jadi kalau sampai mengganggu aktivitas ibu bisa langsung datang ke tenaga kesehatan ya bu. Terus juga ada pembekakan wajah dan tangan. Terus juga ibu bisa juga demam, terus muntah. Itu merupakan tanda infeksi juga bu. Terus payudarnya ibu gimana bu? Sudah disusui sih. Bengkak bu? Enggak. Ya payudara bengkak, terus dia bisa menyusui itu juga merupakan tanda bahaya nifas ya bu. Terus nafsu makan yang berkurang itu juga bisa salah satu tanda bahaya nifas. Terus juga bisa rasa sedih, terus rasa lelah itu juga merupakan salah satu tanda nifas ya bu. Nah rasa sedih ini itu merupakan hal yang fisiologis karena itu adanya perubahan hormon ibu. Terus juga ada lagi bu, yang pertama itu ada pengeluaran PKA. Jadi itu tuh ibu bisa mengatasinya dengan menjaga kebersihan ibu di area genitalia dengan mengganti pembalut serat teratur. Terus setelah BAK juga ibu bisa mengeringkannya ya bu agar tidak basah. Terus juga ada nyeri setelah kelahiran, itu ibu bisa mencegahnya dengan cara kandungannya itu tidak terlalu penuh bu. Terus juga ibu bisa tengkurap dengan cara bantalan itu ada di bawah perut ya bu. Terus juga ibu bisa sering-sering duduk, sering jalan-jalan. Terus juga ketika berbaring ibu bisa berubah posisi. Biasanya dianjurkan itu biar ke kiri ya bu. Terus ibu juga bisa minum paracetamol, tetapi itu sebelum ibu mengasihinya. Terus juga ibu bisa adanya kontraksi ini itu merupakan hal yang penting bu untuk mengendalikan adanya perdarahan. Jadi kalau ada kontraksi ibu jangan terlalu khawatir. Terus juga ada perineum bu, bahaya perineum itu bisa ditandai dengan vagina itu memerah, membengkak, terus lecet, terus nyeri gitu bu. Terus juga bisa juga terluka. Terus biasanya itu bakal hilang 1-2 minggu setelah persalinan. Nah gimana sih untuk mencegahnya atau untuk mengurangi rasa gembira itu? Ibu bisa dengan melakukan meletakkan sepotongan es di bagian area genitalia ibu, itu ditaruh situ aja, terus didiamkan selama 20 menit. Nah ini tuh dilakukan selama 2-3 kali per hari ya bu. Terus juga ibu bisa duduk di air hangat atau air dingin, tapi dengan setinggi 4-6 inci. Nah itu juga bisa dilakukan selama 20 menit dalam 2-3 kali per hari. Itu kalau
enggak juga ibu bisa melakukan senam Kegel. Terus juga hemoroid bu, tadi kan ibu bilang katanya nyeri ya bu kalau BAB. Nah hemoroid juga merupakan salah satu tanda bahaya nifas bu. Jadi gimana sih cara nguranginya bu? Jadi ibu tuh bisa berendam juga bu pakai air hangat atau air dingin selama 20 menit ya bu. Terus juga ibu jangan terlalu lama duduk. Kalau berbaring, baringnya ke kiri ya bu. Terus juga ibu harus banyak minum, banyak makan sayur, makan makanan yang berserat ya bu. Terus juga ibu bisa menggunakan salep lupercalia ointment ya bu, bisa di apotek ada punya. Terus ada juga tanda bahaya diuresis. Nah diuresis ini merupakan keluar cairan berlebih dari tubuh. Nah itu biasanya ibu tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu tebal ya bu, ketika panas. Biasanya pakai pakaian yang menyerap keringat ya bu. Terus juga ibu dianjurkan untuk jangan nahan pipis. Terus juga minumnya banyak ya. Terus juga ada tanda bahaya pembesaran payudara. Nah ini tuh dilakukan jika kalau payudara ibu bengkak itu bisa dilakukan dengan memeras air susu ibu sebelum mengasihi dan setelah mengasihi juga. Terus juga menggunakan BH yang menopang payudaranya yang baik gitu ya bu. Terus juga ada hubungan seksual. Ini kan karena ibu nifas keberapa bu? Hari keempat. Nah biasanya hubungan seksual itu dianjurkan pada minggu ke-2 sampai ke-4. Dan dikarenakan ibu ini tadi dijahit kan bu, jadi nunggu sembuh dulu luka episiotominya sama tunggu gak ada perdarahannya ya bu. Baik. Apakah ada yang bertanyakan bu? Nggak ada sih bu, sudah paham. Boleh dijelaskan ulang bu terkait yang saya sudah jelaskan tadi sedikit. Untuk perdarahannya itu kayak perdarahan tuh kayak keluar darah yang berlebihan di daerah jalan lahir. Terus kita juga harus menjaga kebersihan area vagina. Terus juga kalau menyusui anak 2 jam sekali agar tidak bengkak. Apakah ada yang lagi? Nggak ada, itu cukup. Oke, terima kasih ya bu. Ya, mari sehat-sehat bu. Siapa? Tahu ya? Ih, jajan belum di ini. Udah ding.